Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, kembali kita ke acara kita dan topik kita komedi putar dengan masalah budaya korupsi. Nah, Pak Togu tadi kembali kita bicara soal nama harum. Seluruh masyarakat remaja terutama Batak sejak kecil sudah diberikan motivasi untuk memperoleh nama harum dan berprestasi. Dalam kaitan dengan kejadian sekarang ini, apakah itu mengakibatkan atau yang penting berprestasi atau yang penting nama harum atau yang penting memperoleh harta yang tinggi sehingga dia bisa menjadi terkenal? Ya, tentu ada perbedaannya. Berbicara harta, tentu orang akan bekerja untuk memperoleh harta. Persoalannya, apakah dia melakukan penyelewengan untuk harta? Ya, kalau dia melakukan penyelewengan untuk memperoleh harta itu, pasti itu bukan nama harum. Ya, itu tentu bukan yang diajarkan oleh orang tua. Tapi di dalam kehidupan masyarakat sekarang, sepertinya bahwa materi itu menjadi segala-galanya di dalam rangka eksistensi kebutuhan hidupnya. Ini mungkin yang terjadi penyelewengan. Saya tidak hanya berbicara budaya Batak, banyak juga etnis yang lain juga ikut di dalam situasi itu. Baiklah, Pak Teguh. Sekarang kita kembali ke Pak Jansen. Ini seorang guru etos. Nah, sebetulnya kan manusia itu harus bekerja untuk memperoleh nama harum, untuk memperoleh harta, untuk memperoleh prestasi. Tapi korupsi terjadi karena seorang bekerja lalu memperjualbelikan jabatannya sehingga dia memperoleh kekayaan, memperoleh profit. Bukankah bekerja itu untuk nilai, untuk karir, untuk prestasi, tapi kok bekerja untuk mencari profit? Apa bisa Anda jelaskan? Betul itu Pak, banyak motif orang bekerja. Nah, tapi pertama-tama yang ingin saya katakan, sebenarnya kita semua, manusia itu berbakat korupsi. Besar atau kecil. Nah, ketika seseorang itu menjadi pejabat atau punya kekuasaan, yang saya pelajari mengatakan ada 4 sebab korupsi. Pertama, kekuasaan itu sendiri nggak begitu jelas didefinisikan atau dibatasi. Ya, jadi mix of power, ya kan? Satu. Yang kedua adalah sistem akuntabilitas di organisasi itu juga tidak well defined. Yang ketiga, sistem kontrol yang diberlakukan di situ juga kurang tegas. Ya, jadi termasuk ketidaktransparan di sini. Jadi lack of transparency. Nah, yang keempat, nah ini dia. Integritas pribadi si orang itu. Nah, di sini kita bicara etos. Nah, jadi sepanjang menyangkut etos, yang ingin kita katakan adalah etos duanya lemah. Nah, yaitu etos amanah, etos tanggung jawab, integritas, gitu loh, Mas. Ya, tapi korupsi ini kan selalu dikaitkan dengan pejabat negara. KPK juga hanya mengamati atau menyelidiki pejabat negara. Nah, pejabat negara ini memiliki jabatan. Ketika jabatan diperjualbelikan, bukan dia hanya cukup menerima gaji, dia ingin lebih dari itu, apa yang terjadi? Nah, begitu kita bicara keinginan manusia, ya tidak ada batasnya kan? Seperti Mahatma Gandhi bilang, seluruh dunia ini cukup untuk semua kita. Tapi seorang yang serakah, sendirian, ini dunia ini nggak cukup buat dia. Jadi itulah sebabnya dalam sistem apapun di dunia ini sebenarnya mesti ada pembatasan. Pembatasan masa jabatan, kekuasaan, wewenang, untuk apapun. Nah, kalau sistem wewenang ini dan pembatasan ini bagus didefinisikan, lalu dikontrol dengan bagus, maka bakat kita korupsi itu menjadi tidak terlalu diaplikasikan, tidak terlalu diaktualisasikan. Jadi setelah 65 tahun Indonesia merdeka nih, bulan depan, itu tidak pernah terjadi akuntabilitas, transparansi. Harus kita katakan begitu. Itu bisa dikatakan menjadi budaya. Nah, ini dia. Budaya kan secara kategoris kita sudah pelajari, itu bersifat luhur, nilai-nilai luhur. Nah, ketika dia dalam menjadi sebuah praktek, disinilah yang Mas Norka tadi bilang terjadi penyimpangan kan. Nah, sebenarnya apa-apa yang menyimpang seperti korupsi ini per se mestinya tidak bisa kita sebut sebagai kebudayaan, tetapi penyakit sosial ataupun penyakit bangsa Indonesia.
penyakit bangsa ini setelah 65 tahun masih korupsi. Iya kan? Penyakit sistem sosial kita, penyakit sistem kenegaraan kita, penyakit sistem apalah namanya ya, politik kita juga. Itu penyakitnya. Ya. Tadi kan mengatakan soal akuntabilitas, transparansi. Saya ingin tanya kepada Mas Budi ini sebagai filsuf dan budayawan, apakah mungkin di negeri Indonesia ini yang sangat feodal sampai hari ini bisa diterapkan soal prinsip tadi akuntabilitas, transparansi, kritik kepada atasan, bagaimana? Sebetulnya begini Mas Norga, memang kalau kita itu ditanya apakah ada gitu aspek dari kebudayaan kita yang membuat korupsi menjadi lebih katakanlah susah dikendalikan gitu ya kan. Itu memang antara lain itu kita menyebut terus terang saja feodalisme itu. Nah, tapi dalam konteks ini saya tidak mengatakan ini baik atau buruk ya. Karena bagi saya itu sistem kebudayaan itu sebetulnya sangat kontekstual dengan struktur masyarakatnya, dengan situasi spasio-temporalnya gitu, satuan waktu dan ruangnya gitu. Nah, hanya yang jadi persoalan adalah sekarang ini waktu berlalu gitu. Sementara feodalisme itu masih tersisa di sana. Ini persoalannya. Feodalisme ini mengakibatkan tidak mungkin kita ini bisa misalnya sebagai contoh mengontrol, mengawasi katakanlah orang-orang yang dalam tanda petik itu di atas kita atau mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar dari kita. Inilah sebenarnya akar kelemahan akuntabilitas dan transparansi secara kebudayaan menurut saya. Nah, cuma kalau pertanyaannya seperti Mas Norka itu, bagi saya manusia ini bisa berubah. Dan kalau menurut saya perubahan yang harus dilakukan itu adalah sistemik menurut saya. Sebentar, manusia bisa berubah. Pemirsa, diskusi kita ini juga interaktif. Anda silakan mau berpartisipasi dalam acara kita, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami menunggu telepon dari Anda. Baiklah, Mas Budi, manusia bisa berubah dengan sistem. Apakah manusia bisa mengubah sistem atau sistem yang akan mengubah manusia? Kalau saya percaya bahwa sistem bisa mengubah manusia gitu. Dan ini saya kira the way of thinking dari modernity itu. Jadi sistem mengubah manusia. Sistem mampu mengubah manusia. Bila pemirsa kita break sejenak sampai tetaplah di JAK TV.